Hai, gue Eki. Kali ini gue akan mereview produk dari Apple yaitu MacBook Pro M1 16GB yang udah gue pakai kurang lebih 3 bulan. Dan karena gue dulunya adalah pengguna Windows dan pengguna Adobe Premiere, dan gue juga sebagai videographer dan fotografer, jadi itu dampaknya sih signifikan banget sih gitu. Jadi mau tahu gimana kelanjutannya, check it out. Oke, yang pertama soal booting. Karena gue dulu pakai Windows, sekarang pakai Mac, hampir sama cepatnya sih. Tapi mungkin kalau di Mac itu harus login dulu, masukin password, baru masuk ke Windows awalnya. Tapi kalau di Windows kan ya udah gitu, lu pengen pakai password atau enggak lu bisa milih. Dan gue sih rasa masih cepetan MacBook sih kalau soal booting awalnya gitu. Yang kedua, untuk software yang gue gunakan, gue banyak menggunakan software foto dan video karena gue juga sebagai pekerjaan utama gue videographer dan fotografer, dan juga Adobe, tapi gue cuma pakai Photoshop doang sama Lightroom. Lalu sisanya sih Office sih. Itulah kenapa gue sengaja pilih yang RAM-nya 16 jadi biar kerjanya lebih maksimal. Dan juga tapi mungkin gue waktu itu nggak dapat yang SSD yang lebih gede, yang 512 ataupun yang 1 tera, udah keburu habis. Yang sisanya cuma yang tinggal yang 256, tapi itu bisa gua kaliin kok pakai SSD eksternal atau pakai disk eksternal gitu. Oke, untuk yang ketiga, performa softwarenya gimana nih? Untuk gua yang sebagai fotografer dan videographer, gua sendiri pakai Final Cut Pro X dan juga Logic Pro. Gua akuin sih itu cukup cepet juga kalau lagi buka aplikasinya, dan cukup stabil juga. Tapi untuk produk lain sih kayak Adobe atau Office masih agak lama karena mungkin dia juga belum native, tapi so far masih bisa dimaafkan lah karena sisinya cuma berapa detik aja gitu. Tapi so far sih aman-aman aja. Oke, yang keempat, performa baterai. Nah, ini yang gue sangat emes banget sih. Dan gue merasa kayaknya mungkin keluarga gue bakal bayar listrik lebih murah bulan ini atau 3 bulan ke depan atau bulan-bulan selanjutnya gitu. Karena gue pernah ada di titik dimana gue pernah 4 hari nggak ngecas. Dalam kondisi gue pakai buat browsing, buat YouTube, streaming, Netflix, Disney Plus segala macem, tapi masih lancar banget sih, masih awet banget sampai 4 hari. Hari keempat baru gua ngecas, itu pun tersisa 4% gitu. Tapi kalau gua pakai full seharian, gua pernah nyoba dari jam 9 sampai jam 11 malam gua pernah. Itu udah 5%-an. Dan uniknya lagi gue sempet ngedit ringan kayak di Logic Pro dan di Final Cut Pro, dan sempat meeting di Zoom juga 2 jam. Tapi baterainya gokil sih, emang awet banget sih gitu. Gue nggak tahu kenapa dan nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi pasti awet banget baterainya. Yang kelima, ini yang bikin gue agak mess dikit karena bicara soal fan-nya, kipasnya. Dan gue baru sadar ternyata di MacBook Air yang M1 itu emang gak ada fan-nya, tapi kalau di MacBook Pro ini ada fan-nya. Gue kasih sedikit gambarannya. Gue pakai software Sensei, dan gue udah running berapa software tapi tetap nggak nyala kipasnya. Itu adem banget gitu, nggak bunyi apa-apa, nggak muter kenceng atau apa-apa. Dan gue sempat ngerender juga masih aman banget. Tapi gue belum pernah nyoba di render 4K sih. Mungkin nanti gue akan nyoba render 4K gimana, apakah kipasnya bunyi. Tapi so far 3 bulan ini gue nggak pernah ngedenger tuh bunyi kipasnya. Selain kipas angin di kamar gue, kipas Mac-nya MacBook ini belum pernah gue dengar sama sekali.
adem banget, bahkan sempat dingin banget malah gitu. Yang keenam ini gue pengen berbagi pengalaman aja, karena dulu gue di Windows dan pengguna Adobe Premiere dan pengguna Adobe Photoshop, After Effects segala macem. Gue ada yang miss sedikit sih, karena kalau Adobe Premiere kan dia berlangganan. Sebenarnya di MacBook juga bisa, di macOS juga bisa berlangganan Adobe Premiere. Cuma gue lebih memilih belajar lagi dari awal Final Cut Pro, karena mungkin workflow-nya masih mirip-mirip dan nggak beda jauh. Jadi gue lebih baik belajar lagi dari awal. Tapi ternyata Adobe Premiere ini ketika gue pengen unsubscribe, kan dia berlangganan per bulan tuh. Nah gue pengen putusin kontraknya, ibaratnya gitu lah. Tapi ternyata gue harus bayar denda, ada dendanya gitu, ada fee-nya sekitar 800 ribuan gitu, dan gue harus bayar itu. Nah itu yang bikin gue kaget juga sih. Jadi kita udah bayar sebulan, per bulan tuh nggak habis. Jadi even lu pakai atau enggak tuh Adobe Premiere, lu tetap bayar. Dan kalau pengen stop berlangganan, lu harus bayar kurang lebih 800 ribu. Dan setelah gue pakai Final Cut Pro, emang beli softwarenya cukup mahal di awal, kurang lebih 4,9 atau 4,5 gitu, gue lupa, hampir 5 juta. Tapi habis itu lu free, udah, lu nggak pakai apa lagi, lu nggak perlu bayar per bulan. Bahkan lu ketika lu pengen login di iMac lu gitu, misalnya punya, lu bisa install juga di situ gitu. Jadi lu nggak perlu beli lagi dua gitu. Kalau Adobe ini nggak bisa. Kalau login di komputer lain lu harus logout Adobe Creative Cloud-nya itu gitu. Dan itu sangat agak capek sih gue, karena berlangganannya nggak bisa habis gitu. Kita nggak bisa beli putus gitu sih. Mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman sama bisa sharing, mungkin bisa kasih share juga gimana cara ngilangin fee-nya itu yang 800 ribu itu. Komen di bawah ya teman-teman. Yang ketujuh, gue pakai berbagai macam aksesoris, karena yang kita tahu MacBook Pro ini dari slot aja cuma ada 2 USB-C-nya. Jadi gue banyak menggunakan aksesoris tambahan kayak anti gores. Gue belum beli sih yang untuk cover bodinya, itu belum beli. Gue beli anti gores. Lalu gue ada AirPods Pro 2 dan ada Magic Mouse 2. Lalu ada headset monitor buat gue monitoring. Nah, sedikit sharing nih gue soal headset gitu, soal AirPods Pro 2 ini, AirPods Gen 2 gini. Karena gue editor juga di podcast, gue ada podcast juga, dan gue juga ada editor di podcast lain. Gue sempat bingung karena ketika gue lagi ngedit podcast gitu, gue udah edit EQ, edit reverb segala macem. Ini gue dalam kondisi gue pakai AirPods Gen 2 ya. Lalu ketika diedit suaranya jadi bagus, tapi ketika di render, di bouncing gitu, hasilnya kadang-kadang kegedean, pecah gitu. Kegedean, kadang terlalu kecil. Nah itu yang gue cukup bingung banget sih. Itu kenapa ya gitu. Sampai pada akhirnya gue cari tahu dan gue trial and error gitu lah kita kalau belajar gitu. Akhirnya gue coba ngeditnya menggunakan headset monitor dari produk Maono. Nanti mungkin gue bisa review next video. Nah setelah pakai itu baru kedengaran jelas, detailnya lebih jelas. Gue sih nggak tahu ya apakah karena pengaruh noise cancellingnya di AirPods Gen 2 ini. Pada akhirnya ketika ngedit pun kalau ketinggian, AirPods ini punya fitur untuk ngilangin noise cancellingnya, jadi nggak keganggu gitu. Nah sedangkan kalau pakai headset monitor gitu berasa banget. Jadi ketika gue pakai headset monitor, di editing pun suaranya bagus, ya di render pun hasilnya juga bagus gitu. Itu sih yang gue pelajarin banget. Jadi buat teman-teman, poin itu jangan dianggap remeh juga. Dan fakta terakhir adalah jangan lupa untuk invest ke SSD dan hard disk. Ini bahaya banget sih. Bukan bahaya, ini penting banget sih lebih tepatnya. Karena gue pakai yang 256, cepet banget memori kemakan. Apalagi kalau diinstal
install plugin, install preset tuh boros banget sih gitu. Jadi lu mesti tahu lu nih butuhnya apa gitu, butuhnya hard disk yang berapa tera gitu. Gua pakai 2 SSD yang eksternal, yang SanDisk, yang speednya 1000, yang speednya 1000 megabyte per second, dan hard disk eksternalnya yang 4 tera. Nah, yang hard disk ini emang gua buat stok gitu, gua buat dia storage terakhir ya. Jadi gua ketika gua pengen ada yang gua proses dan dia masih fast moving itu gua serahin di SSD SanDisk ini. Ntar kalau udah selesai, klien gue udah selesai, udah oke, udah gak ada apa-apa lagi, baru gue backup ke situ, ke hard disk yang 4 tera ini. Teman-teman tuh penting banget loh buat pengguna MacBook, hard disk itu penting. Nah, fakta yang 9, apakah gue sebagai pengguna MacBook baru pernah mengalami crash atau blue screen gitu ya kalau di Windows ya? Ternyata pernah sekali, itu juga nggak tahu lagi kenapa. Gue lagi habis buka Logic Pro, minimize, terus gue buka Google, padahal nggak ada software lain yang lagi running, tapi tiba-tiba crash gitu. Dan crashnya bukan software yang crash ya, tapi tiba-tiba udah nge-restart aja gitu. Ya itu sih paling yang baru gue rasain, dan itu baru terjadi baru sekali, dan kalau bisa sih jangan lagi ya gitu. Karena semoga dengan RAM 16GB ini jadi lebih enteng kinerja si laptop ini, jadi biar dia nggak terbebani memorinya gitu, biar lebih enak kerjanya gitu. Ya, sebagai closingan gue adalah MacBook Pro M1 ini emang the best banget sih. Gue nunggu yang produk barunya lagi. Gue sih lagi ngincer untuk di desktopnya, mungkin nanti ada produk baru di iMac yang udah pakai prosesor M2 atau M1X gitu. Gue suka banget sih gitu. Semoga nanti gue bisa beli itu, punya buat di studio. Jadi gue punya studio sendiri yang buat iMac-nya, si MacBook-nya buat yang mobile-nya gitu. Dan ini cocok banget buat lu yang bekerja sebagai fotografer atau videografer, yang pekerjaan lu sebagai di content creator gitu. Nah, dari gambar bagus, tapi tetap sih saran gue tetap pilih yang 16GB aja, biar lu invest jangka panjang gitu. 3-5 tahun lu gak perlu lagi beli laptop, karena lu tahu lu udah menginvestasikan besar di situ. Kalau itu prinsip kerja gua gitu. Lebih baik capek di awal daripada kita di tengah-tengah tetap capek juga gitu. Itu ya, sekian dari gua. Thank you. Bye.